Sudah bisa kita mulai ya, teman-teman? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Iya Bapak, insya Allah bisa Pak. Ya, Insya Allah bisa, Pak. ya, oke. Hmm. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Hari ini kita pertemuan kelima ya dengan saya ya di perkuliahan ini. Kita lanjutkan pembicaraan atau diskusi kita tentang problematika pembelajaran ya. Kita ya, ini agak ramai ya. Intan tolong di mute ya, itu. Nah, gitu. Baik. Kita lanjutkan diskusi kita tentang problematika. Kemarin kita agak panjang bicara di masalah-masalah sastra ya. Hari ini harus ada 3 orang ya, supaya dua minggu berikutnya kita bisa, karena ini kan pertemuan kelima ya, 3 kali pertemuan lagi lah dengan saya, jadi supaya semua kebagian untuk dibicarakan, identifikasi persoalan-persoalan khususnya yang berkait dengan persoalan yang hubungannya dengan tesis Anda ya. Hari ini siapa yang akan menyampaikan? Saya, Pak. Elvan Yudianda, Pak. Elvan ya. Ya, Elvan, terus siapa lagi? Saya, Pak. Astri. Astri ya. Ya. Astri, terus siapa lagi? Rani, Anda hari ini? Atau kapan? Bukan, Pak. Satu lagi Anissa, Pak. Anissa. Oh ya, Anissa. Oke, baik. Oh, Anda sudah menentukan ya. Baik, kita mulai ya, Astri ya. Ya, Astri dulu aja, nanti Evan di tengah ya. Nanti berikutnya perempuan lagi. Baik, Astri silakan. Baik, Pak. Izin menampilkan salindianya ya, Pak. Iya, silakan. aduh, guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astri Asmayanti. Di sini akan mencoba untuk menyampaikan beberapa permasalahan yang sudah saya temukan. Di sini saya akan menampilkan kerangka pemikirannya. Untuk yang pertama, di latar belakang, kebetulan saya baru menemukan 2 latar belakang. Yang pertama itu adalah kemampuan peserta didik dalam pembelajaran teks eksplanasi masih rendah. Di sini saya mengatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam pembelajaran teks eksplanasi itu masih rendah, didapat dari hasil pengamatan ketika saya masih mengajar tahun lalu di 2 sekolah, seperti itu. Kemudian dari beberapa tesis ataupun jurnal yang lainnya, khusus di teks eksplanasi, ditekankannya itu adalah lebih ke menulis, karena kemampuan siswa untuk menulis teks eksplanasi masih rendah, begitu. Kemudian yang kedua, karena saya mencoba untuk mengembangkan suatu bahan ajar, di sini saya menemukan latar belakang yang berhubungan dengan bahan ajar, yaitu dari sebuah penelitian orang lain yang disampaikan oleh Zuriah, mengemukakan bahwa guru mengalami kesulitan ketika diminta untuk menyusun bahan ajar sendiri dan lebih banyak menggunakan bahan ajar buatan orang lain. Selain itu, saya mencoba untuk mewawancarai beberapa guru dari kedua sekolah, dan ternyata khususnya kebetulan saya tahun lalu itu mengajar di SMA 1 Bale Endah. Nah, saya mewawancarai 2 orang guru bahasa Indonesia yang ada di sana. Beliau mengatakan bahwa selama ini kalau untuk bahasa Indonesia lebih mengombinasikan materi-materi dari buku siswa yang diterbitkan oleh pemerintah dan buku paket lainnya, seperti Erlangga atau Yudhistira, seperti itu.
Kemudian saya bertanya lagi, apakah Ibu pernah menyusun sebuah bahan ajar? Ternyata beliau mengatakan bahwa belum pernah untuk bahan ajar. Baru lebih ke mengombinasikan dari materi A dan materi B, seperti itu. Itu untuk latar belakangnya. Kemudian di sini saya mencoba untuk menganalisis permasalahannya. Yang pertama itu dari perspektif peserta didik. Saya menemukan tiga permasalahan dari perspektif peserta didik. Yang pertama itu adalah sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan menganalisis struktur teks. Di sini khususnya untuk teks eksplanasi. Nah, hasil tersebut itu saya dapat dari pengalaman ketika saya mengajar di SMA 1 Balenda dan di SMA pribadi. Selain itu, saya pernah mewawancarai beberapa siswa. Ini untuk di SMA pribadi, saya sempat menanyakan, ketika pelajaran bahasa Indonesia, bagi kalian lebih sulit untuk menganalisis struktur teks, kaidah kebahasaan, atau menulis sebuah teks. Dan beberapa siswa itu mengatakan bahwa masih mengalami kesulitan di menganalisis struktur teks. Selain itu pun dibuktikan dengan hasil pada saat mereka melakukan analisis struktur ketika kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan menganalisis kaidah kebahasaan. Itu pun sama saya dapat dari hasil pengamatan. Nah, untuk analisis permasalahan yang pertama dan kedua ini, untuk struktur dan kaidah kebahasaan, kebetulan di jurnal ataupun di tesis deskripsi yang lain, saya belum mendapatkan atau belum menemukan hal yang berhubungan dengan permasalahan di struktur dan kaidah kebahasaan, seperti itu. Sedangkan yang ketiga itu analisis permasalahannya dari kemampuan peserta didik saat menulis teks, terutama teks eksplanasi. Ini pun saya dapat dari hasil pengamatan di sekolah. Selain itu, di beberapa jurnal pun memang menyatakan berpendapat bahwa teks eksplanasi itu masih mengalami kesulitan ketika siswa menuliskan sebuah teksnya. Dan ternyata siswa itu mengalami kesulitannya itu karena sulitnya untuk mengembangkan sebuah ide. Kebetulan saya sempat memberikan pembelajaran teks eksplanasi ini di sekolah, dan ternyata ada salah satu orang siswa, kebetulan ini salah satu orang siswa yang memang dia itu betul-betul pada saat menentukan idenya, dia itu bisa, tetapi pada saat mengembangkan ide tersebut ke dalam sebuah paragraf, itu dia betul-betul mengalami kesulitan, Dan ketika saya periksa pun tidak koheren antar paragrafnya. Argumennya pun acak-acakan seperti itu. Itu dari perspektif peserta didik. Kemudian di sini saya mencoba untuk menganalisis permasalahan dari perspektif guru yang berhubungan dengan bahan ajar. Dari yang pertama itu dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Zuriyah pada tahun 2016. Beliau mengemukakan bahwa minimnya ketersediaan bahan ajar berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar. Yang kedua, guru hanya berpedoman pada buku siswa dan penerbit lain. Kalau untuk analisis permasalahan yang kedua ini, saya dapatkan dari hasil wawancara. Karena guru-guru kebanyakan masih berpatokan pada buku siswa dan buku penerbit lain. Belum ada yang mencoba untuk mengembangkan atau membuat bahan ajar sendiri, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah teks tidak beragam. Maksud dari teks tidak beragam di sini itu adalah teks yang tidak beragam temanya. Misalnya untuk teks eksplanasi. Jadi di buku paket itu untuk teks eksplanasi hanya ada beberapa teks yang berhubungan dengan teks eksplanasi. Nah, guru itu hanya mengombinasikan teks yang ada di buku siswa, contohnya seperti apa, kemudian teks yang di buku penerbit lain, contohnya seperti apa, hanya baru sebatas itu saja. Jadi ketika siswa disodorkan, ketika ulangan harian, ketika siswa disodorkan oleh teks eksplanasi, namun dengan tema yang berbeda, mereka itu masih kesulitan untuk menentukan struktur dan kaidah kebahasaannya. Seperti itu. Lalu di sini saya mencoba untuk mencari permasalahan yang berhubungan dengan menulis.
menurut Adas dan Bakir, mengemukakan bahwa peserta didik tidak sering menulis di kelas. Nah, hal ini itu akan mengakibatkan pada kemampuan peserta didik, khususnya di kegiatan menulis. Karena mereka itu tidak sering dilatih menulis, sehingga akhirnya kemampuan menulis pun masih belum baik. Kemudian yang kedua, menurut Graham dan Hall, menjelaskan bahwa kesulitan peserta didik saat menulis, maaf ini salah ketik, saat menulis karena sedikitnya ide yang dimiliki, pengorganisasian yang kurang baik, tidak memiliki elemen struktur dasar, serta melibatkan kosakata yang kurang beragam. Itu menurut salah satu penelitian. Dan yang terakhir di sini, menurut Nur Hadiah, mengatakan bahwa rendahnya kemampuan peserta didik dalam menulis teks eksplanasi karena cenderung sulit untuk mengungkapkan fenomena yang diamati ke dalam tulisan dengan memperhatikan aturan yang menyertainya. Nah, untuk aturan yang menyertainya ini termasuk ke dalam struktur dan kaidah kebahasaan. Itu untuk permasalahan yang ada di menulis, khususnya yang terakhir ini adalah analisis permasalahan di menulis teks eksplanasi. Lalu di sini saya mencoba mencari solusi teoretisnya. Yang pertama itu menurut Sialagan menjelaskan bahwa besarnya pengaruh bahan ajar terhadap keberhasilan suatu pembelajaran jelas membutuhkan ketersediaan bahan ajar yang memadai dan beragam. Jadi saya berpikir di sini bahwa bahan ajar itu memiliki peran yang penting. Manakala ketika siswa hanya mengetahui sebuah contoh teks A dengan tema yang A, tetapi disodorkan dengan tema lain, dia itu merasa kebingungan, seperti itu. Jadi di sini bahan ajar itu memiliki peranan yang penting. Kemudian menurut Lestari, mengemukakan bahwa keberadaan bahan ajar akan menentukan berhasil tidaknya pembelajaran. Di sini saya berasumsi bahwa pendapat Lestari ini bahan ajar, keberadaan bahan ajar itu akan menentukan berhasil tidaknya suatu pembelajaran, manakala siswa itu berhasil tidaknya menganalisis sebuah struktur, menentukan kaidah kebahasaan, dan yang terakhir itu adalah membuat suatu teks atau mungkin produk atau proyek akhirnya, seperti itu. Itu untuk solusi teoretisnya. Di sini saya selanjutnya mencoba untuk memaparkan solusi praktisnya. Yang pertama, karena guru itu masih berpedoman pada buku siswa dan buku paket penerbit lain, sehingga guru itu seharusnya menyiapkan teks dengan tema yang beragam. Misalnya teks eksplanasi, baik itu mengenai fenomena alam, sosial, atau budaya, itu beragam sekali. Tidak hanya satu contoh dari salah satu jenisnya, seperti itu. Yang kedua, guru memperbanyak memberikan kegiatan berupa analisis. Sebetulnya kalau untuk solusi praktis yang kedua ini, jika kita lihat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dari buku siswa yang diterbitkan oleh pemerintah, itu memang sudah menangkapkan pada analisis, seperti menganalisis struktur, menganalisis kaidah kebahasaan, bahkan yang terakhir menyusun sebuah teksnya, seperti itu. Namun alangkah lebih baik saya rasa jika kegiatan menganalisisnya ini lebih disamakan lagi dengan tema yang beragam, seperti itu. Yang ketiga, guru menyusun bahan ajar yang inovasi dan bermutu. Nah, inovasi yang saya maksud di sini itu karena sekarang pembelajarannya itu kebetulan sedang PJJ, selain itu juga memang teknologi sudah berkembang sangat pesat, sehingga pada saat menyusun bahan ajar pun harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan teknologi. Maka solusi yang terakhir yang saya coba untuk berikan itu adalah guru harus melibatkan kecanggihan teknologi untuk menyusun bahan ajar tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk rencana tesis saya, Pak, karena ingin mencoba untuk membuat bahan ajar dari sebuah yang menghubungkan kecanggihan teknologi, sehingga saya mencoba untuk membuat bahan ajarnya itu berbasis web. Jadi bisa diakses oleh siswa dari gawainya masing-masing,
Ini sama seperti modul elektronik saya rasa. Di sini jika bahan ajarnya itu berbasis web, mereka atau peserta didik terhadap kemampuan berbahasanya itu akan lebih meningkat. Yang pertama itu kemampuan membaca peserta didik dapat meningkat. Ini dikarenakan jenis teksnya itu beragam temanya, sehingga mau tak mau peserta didik harus membaca teks-teks tersebut. Yang kedua, kemampuan menganalisisnya semakin baik lagi, karena lebih disodorkan ke latihan-latihan yang berhubungan dengan menganalisis. Dan yang ketiga, kemampuan menulis peserta didik dapat meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, untuk problematika yang sudah saya temukan. Baru sedikit sebetulnya. Mohon masukannya, Pak. Baik, kita lanjut dulu saja ya. Nanti Baik, diskusinya bersama-sama biar mungkin teman-teman punya alternatif untuk bahan untuk didiskusikan. Berikutnya silakan. Siapa tadi? Irfan ya? Elvan, Pak. Baik, Pak. Sebentar. Iya, silakan Alfa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Bapak dan teman-teman, saya mengambil dimensi pembelajaran mengenai menulis teks eksposisi. Jadi dari beberapa jurnal dan wawancara saya dengan teman-teman yang sudah mengajar, saya mengkerucutkan ada 6 permasalahan dalam keterampilan menulis teks eksposisi. Untuk permasalahan yang pertama yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran menulis. Ini merupakan sebuah permasalahan. Sebenarnya bukan hanya pada teks eksposisi saja, tapi secara keseluruhan dalam pembelajaran teks-teks yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menemukan latar belakang masalahnya disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor internal. Faktor internal di sini berupa inteligensi, kemudian ada minat, sikap, motivasi, dan juga bakat. Kemudian untuk faktor eksternal di sini biasanya berbentuk sarana menulis, kemudian teks dan lingkungan siswa. Selanjutnya solusi teoritis untuk permasalahan ini saya temukan untuk permasalahan rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran menulis itu adalah dengan menumbuhkan minat membaca pada siswa. Karena keterampilan menulis itu langsung berhubungan dengan keterampilan membaca. Kemudian pada permasalahan yang kedua, siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep teks eksposisi. Karena beragamnya jenis teks pada pembelajaran bahasa Indonesia membuat siswa kesulitan dalam memahami konsep pada masing-masing teks. Jadi latar belakang permasalahannya adalah siswa kesulitan membedakan apa tujuan dari masing-masing teks tersebut. Sebagaimana teks eksposisi bertujuan untuk memberikan argumen guna mempengaruhi pembaca agar pembaca tertarik dengan atau terpengaruh dengan teks tersebut. Kemudian untuk solusi praktis yang saya temukan dalam permasalahan ini adalah guru bisa menggunakan model pembelajaran. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga adalah peserta didik kesulitan untuk mengembangkan ide dan gagasan. Ini merupakan masalah pokok dari semua jurnal dan informasi yang saya dapatkan. Permasalahan pada menulis teks eksposisi ini pada bagian ini, siswa kesulitan untuk mengembangkan ide dan gagasan. Latar permasalahannya adalah karena tujuan teks eksposisi itu adalah memberikan argumen guna mempengaruhi pembaca, sehingga siswa kesulitan berargumen untuk mempengaruhi si pembaca ini. Solusi teoritisnya saya kira sama dengan yang pertama tadi, yaitu dengan menumbuhkan minat membaca. Karena dengan banyak membaca, maka siswa akan
wawasan siswa itu akan menjadi banyak sehingga mereka mampu memberikan argumen dalam tulisannya. Kemudian untuk permasalahan yang keempat adalah pilihan kata masih terbatas. Ini bisa dilihat pada tulisan siswa berupa kosakata siswa yang masih minim. Terkadang siswa menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat. Dan untuk solusi praktis yang saya dapatkan di sini, guru bisa mempergunakan media untuk meningkatkan kosakata siswa ini. Kemudian untuk permasalahan yang kelima adalah permasalahan dalam penggunaan ejaan. Latar belakang masalahnya adalah masih banyak sekali kesalahan penggunaan ejaan dalam tulisan seperti pemakaian huruf, kemudian penulisan kata seperti preposisi, lalu pemakaian tanda baca. Kemudian untuk solusi praktis yang saya temukan di sini, guru bisa menerapkan sistem analisis kesalahan berbahasa dalam setiap pembelajaran menulis. Jadi setelah latihan menulis, guru mungkin bisa langsung menganalisis apa saja kesalahan-kesalahan yang terdapat pada tulisan siswa tersebut. Kemudian permasalahan yang keenam adalah modul yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Jadi pada umumnya para guru menggunakan buku siswa sebagai bahan ajar utama, kemudian dibantu oleh modul. Dan modul dan buku ini sifatnya umum sehingga tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Jadi solusi praktis yang saya temukan yaitu guru bisa mengembangkan bahan ajarnya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon masukannya, Pak. Baik. Nanti kita dalami ya, Bun ya. Baik, Pak. Ya. Berikut Nisa ya. Sebentar, Pak. Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Mau suara saya ada tidak, Pak? Ada. Ya. Oh ya. Khususnya akan membahas pembelajaran menulis teks deskripsi. Di sini saya baru menemukan 3 permasalahan. Yang pertama, permasalahannya yaitu keterampilan menulis peserta didik masih rendah. Nah, latar masalahnya itu jadi beberapa pendidik masih beranggapan bahwa menulis hanya diterapkan dengan pemberian tugas, kemudian dikumpulkan dan dinilai tanpa diberi pembinaan kepada peserta didiknya. Jadi, solusi teoritis yang saya temukan itu berarti pendidik perlu memberikan beberapa latihan menulis kepada peserta didik. Seperti yang dijelaskan oleh Zainur Rahman, bahwa latihan menjadi kunci utama untuk dapat menguasai keterampilan menulis. Dan adapun solusi praktisnya yaitu pendidik menerapkan model atau metode pembelajaran yang dapat melatih keterampilan menulis peserta didik. Dan yang kedua, pendidik melakukan pembinaan dalam pembelajaran menulis dan melakukan penilaian proses. Jadi selama ini juga masih banyak pendidik yang ketika melakukan pembelajaran menulis itu tidak memberikan pembinaan secara langsung kepada peserta didiknya. Biasanya pendidik hanya menyuruh untuk mengerjakan suatu tugas, seperti disuruh menulis tentang teks deskripsi. Tapi pendidik juga tidak melakukan pembinaan dalam proses mulai dari awal sampai akhir penulisan selesai, begitu. Selanjutnya ada permasalahan kedua, yaitu peserta didik merasa kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasan dan juga mengorganisasikan isi secara sistematis dalam bentuk tertulis. Faktornya itu ada kurangnya minat baca peserta didik. Jadi di dalam tes deskripsi ini
sangat mengandalkan kosakata dalam memberikan gambaran kepada pembaca. Nah, untuk memperkaya kosakata tersebut, perlu adanya minat baca yang tinggi, gitu. Seperti yang dijelaskan oleh Zainur Rahman. Seseorang hanya bisa menciptakan sebuah tulisan yang baik jika dia rajin membaca. Nah, solusi praktis yang saya temukan itu berarti pendidik harus bisa menerapkan pembelajaran yang dapat meningkatkan sensori detail peserta didik. Jadi, sensori detail ini agar kosakata untuk bisa menjelaskan atau menggambarkan suatu benda yang baca peserta didik. Selanjutnya, nah di sini ada permasalahan lagi, pendidik kurang melakukan inovasi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menarik bagi peserta didik. Jadi beberapa peserta didik masih menerapkan metode ceramah dalam pembelajaran menulis ini. Pendidik juga kadang masih kebingungan untuk memilih model atau metode yang tepat dalam pembelajaran menulis. Jadi pendidik masih kesulitan dalam mengelola situasi kelas dan fasilitas sarana prasarana juga kurang memadai. Solusi teoretisnya yaitu guru dituntut berperan secara aktif sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran, sehingga siswa akan menjadi pusat belajar. Dan solusi praktisnya yaitu pendidik juga harus mampu menerapkan model atau metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran menulis. Saya juga menemukan bahwa pendidik masih banyak yang kurang pengalamannya dalam menulis, sehingga tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dan tidak memiliki motivasi dalam menulis. Hal itu juga dapat menyebabkan peserta didik kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran menulis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, Pak. Mohon masukannya. Terima kasih. Baik, teman-teman, yang pertama itu ya eksplanasi ya. Astrid itu tadi eksplanasi ya? Iya, betul, Pak. Baik. Satu eksplanasi, kemudian tadi Elvan eksposisi ya. Iya, Pak. Dan yang Anda Anissa ini berkaitan dengan teks apa tadi? Deskripsi, Pak. Deskripsi, ya? Pak. Deskripsi, baik. Teman-teman sebetulnya mungkin apa di antara sekian banyak persoalan di antara 3 jenis tulisan tadi, eksplanasi, kemudian eksposisi, dan deskripsi, mungkin persoalannya bisa jadi sama. Nista keluarkan dulu, nah begitu, oke. Nah, bisa jadi kan sama begitu ya, nah, persoalannya. Misalnya, karena ini kan jenis tulisan yang sebetulnya ini kan kalau di sekolah masuknya ke dalam tulisan faktual ya semuanya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Dalam tulisan faktual. Jadi baik eksplanasi, deskripsi maupun eksposisi, sebenarnya ini adalah yang dari faktual. Kan faktual, maka sebetulnya begini. Kalau saya sih sebenarnya melihat antara sekian faktual itu ada juga yang sifatnya opini sih sebetulnya. Ya. Jadi ada yang faktual, kan sebetulnya ada yang faktual itu kan begini sih sebetulnya ya. Pertama, peristiwanya betul-betul terjadi. Yang kedua, ada data yang mendukung peristiwa itu. Itu baru kategori faktual. Kita belajar yang tulisan eksplanasi, tapi misalnya Sri, Anda tidak membawa anak pada satu peristiwa ya,
gitu ya. Itu sebetulnya bukan tulisan eksplanasi. Karena eksplanasi itu harus indrawi, ya. Jadi eksplanasi itu harus ya panca indera kita mengetahuinya. Misalnya begini, kalau cabai itu pedas, gitu ya, sederhananya begitu. Kalau cabai itu pedas, maka lidah Anda harus pernah merasakan. Baru itu eksplanasi gitu ya. Jadi kalau ada peristiwa di satu tempat, sebetulnya dia akan menjadi eksplanasi yang baik gitu ya. Ketika anak menyaksikan peristiwa itu, walaupun tentu saja kalau contoh-contoh yang berat tidak mungkin ya. Makanya para guru di sekolah itu harus mencoba mendekatkan dan melihat sebetulnya contoh kasusnya jangan yang berat-berat, tetapi kasus yang bisa dijangkau oleh anak-anak. Jadi jangan eksplanasi itu sudah gunung meletus misalnya ya gitu ya. Kemudian banjir misalnya, kan itu yang tidak bisa dijangkau oleh anak, mengamatinya juga susah gitu ya. Dan di mana ada cerita bahwa kemudian banjir itu bisa diamati gitu. Yang ada kan semua juga takut gitu ya. Kalau ada peristiwa banjir bandang kan boro-boro dicatat ya. Semua orang juga lari, takut menyelamatkan diri gitu ya. Pada umumnya kan begitu. Ya banyak kalau Anda dengar cerita bagaimana tsunami di Aceh misalnya ya. Jangankan masyarakat, kan masyarakat umum berharap ada pertolongan dari keamanan, dari lembaga-lembaga yang ya kayak BMKG lah begitu ya, BMKG atau Basarnas dan lain-lain ya. Pada saat itu semua komponen Basarnas, semua BMKG dan lain-lain juga sama panik gitu ya. Jadi kita nggak bisa pada saat seperti itu kemudian berharap pada posisi itu. Jadi kalau ada orang yang terlibat mencatat misalnya ya peristiwa-peristiwa itu, kemudian apalagi mau video dan lain-lain kan, misalnya ada peristiwa yang seperti itu artinya kan dia dalam posisi yang mungkin tidak panik, kemudian dia dalam posisi yang aman, sehingga dia juga bisa mendokumentasikannya. Tetapi secara umum sih sebetulnya eksplanasi itu agak susah ya dicatat pada posisi-posisi itu. Oleh karena itu sekali lagi sebagai seorang guru misalnya Anda tolong cari objek yang jadi eksplanasinya itu adalah objek yang satu tidak berbahaya, yang kedua mudah dijangkau oleh anak-anak. Yang penting itu peristiwa gitu ya. Peristiwa itu sekecil apapun ya peristiwa gitu. Karena memang kunci eksplanasi kan di pengamatan terhadap peristiwa. Nah, saya minggu yang lalu pernah menyampaikan kalau tidak salah, kunci eksplanasi itu tentu saja adalah di proses detail peristiwa. Ya. Jadi kesulitan anak-anak kita menulis karena anak-anak tidak punya detail peristiwa. Pada umumnya begitu. Jadi kalau Anda sama saja kita misalnya mengetahui misalnya Anda mengetahui lah di satu wilayah sekarang apa peristiwa sekarang yang paling banyak menyita perhatian hari ini apa, Astrid? Dalam pengamatan Anda, Astrid, apa yang sekarang Anda anggap sebagai peristiwa yang layak diamati? Trending. Itu Pak, selain yang virus corona tentunya yang beberapa hari lalu sempat saya lihat di Instagram juga yang Najwa Shihab yang menjelaskan tentang yang Menteri Kesehatan itu Pak. Menteri Kesehatan ya? Apa tentang apa? Yang Menteri Kesehatan tentang apa? Ya jadi
ketika situasi pandemi ini seharusnya yang memaparkan berapa jumlah kasusnya, pokoknya yang berhubungan Oh itu dengan ya. bagaimana perkembangannya seharusnya itu Menteri Kesehatan, Nah, tetapi tidak ada. kalau itu peristiwa yang agak susah diamati ya. Nah, Iya, betul. dan kalau itu agak susah diamati sih sebetulnya sekarang ini. Saya lihat sih sebenarnya yang sekarang agak mudah diamati itu banjir bandang ya misalnya. Di beberapa daerah selain memang corona ada juga beberapa peristiwa ya, peristiwa kejahatan lah gitu ya. Eh, Kejahatan, tetapi juga agak susah sih. Anggap saja lah seperti banjir bandang ya. Nah, jadi kita kalau kalau saya bertanya kepada Anda atau saya meminta Anda coba menuliskan atau munculkan gagasan atau identifikasi beberapa persoalan sekaitan dengan banjir bandang misalnya. Tentu saja logika kita ini adalah logika yang umum yang akan berkembang gitu ya. Misalnya banjir bandang terjadi karena wilayahnya eh, tidak ada pohon misalnya begitu ya. Karena eksploitasi besar-besaran dari masyarakat misalnya terhadap fasilitas hutan misalnya ya. Kemudian aliran sungai atau saluran irigasi tidak begitu bagus. Itu kan yang umum-umum saja. Kenapa kita mengangkat hal-hal yang umum? Karena yang spesifik kita nggak tahu. Tapi bagi masyarakat yang pernah mengalami banjir bandang dan dia ada di tempat itu, mungkin dia punya data yang sangat detail tentang bagaimana suara gemuruh gitu ya, bagaimana peristiwa itu terjadi secara tiba-tiba. Halo? Iya, Pak. Ya, Bapaknya mana? ya, barusan ada ini, ada mati sebentar. Baik, jadi uh, jadi detail itu menjadi penting, teman-teman ya. Detail itu menjadi penting uh, karena uh, untuk bisa menuliskan apa yang ada itu kita memang membutuhkan ya, kita memang membutuhkan data gitu ya. Nah, data-data yang data-data yang detail itulah ya yang dibutuhkan untuk menulis sebuah teks eksplanasi ya. Nah, jadi kalau tidak punya data memang agak susah. Nah, pasti kalau ada temuan misalnya bahwa berkaitan dengan kemampuan kalau ada penelitian atau hasilnya yang tadi disampaikan berkaitan dengan kemampuan anak atau berkaitan dengan kemampuan anak menuangkan gagasan, sebetulnya di eksplanasi itu adalah itu. Jadi gagasan itu tidak muncul kalau memang kita tidak mengetahui peristiwa dan detail peristiwa itu. Oke. Jadi kalau peristiwa itu tidak bisa kita temukan detailnya secara baik, agak susah kita kemudian untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari peristiwa itu. Nah, hati-hati sekali lagi, jangan sampai anak-anak kita mengidentifikasinya menjadi persoalan-persoalan umum yang tanpa melihat peristiwa itu pun persoalan itu bisa diidentifikasi, dia bisa ditebak misalnya. Jadi salah satu yang kita mesti hadirkan Halo? Kenapa ya bolak-balik begini, teman-teman? Banyak terputus nih. Jaringan mungkin, Pak. Iya, mungkin jaringan ya. Mohon maaf. Ya, stabil koneksinya, Pak. Iya, mungkin betul. Jadi kadang-kadang bermasalah juga nih.
walaupun biasanya agak lancar. Nah, baik, jadi itu yang pertama ya, saya percepat saja. Baik, Pak. Jadi kunci di teks eksplanasi itu adalah itu. Jadi persoalan bagaimana mengungkapkan gagasan, mengidentifikasi gagasan, kemudian kemampuan kosakata mungkin saja ada terjadi, tetapi eksplanasi itu lebih disebabkan karena kelengkapan data atau detail data yang ada di dalam peristiwa itu yang tidak ada. Yang berikutnya mungkin saja terjadi karena pemahaman anak terhadap nama teks itu yang agak susah ya. Dulu kita tidak mengenal istilah eksplanasi ya, walaupun sebetulnya peristiwanya terjadi sekarang. Jadi peristiwa itu kan mau disebut eksplanasi mau tidak juga tetap ada peristiwanya. Jadi peristiwanya itu tidak tiba-tiba kan gitu. Ketika ada nama teks eksplanasi kemudian kita peristiwanya menjadi muncul. Sebelum ada teks eksplanasi tidak ada peristiwa apa-apa misalnya. Kita hanya menyebutnya begitu saja. Nah, dulu mungkin peristiwa itu kita cukup deskripsikan. Deskripsi peristiwa itu juga sih sebetulnya dengan cara yang mengidentifikasi juga sih sebetulnya ya. Cuman yang satu dideskripsikan, bentuknya dijelaskan peristiwa itu. Yang kedua, yang dieksplanasi itu lebih pada bagaimana anak memahami peristiwa itu dan detail dari peristiwa itu. Gitu ya. Syukur-syukur nanti peristiwa itu memberi hikmahnya apa akan begitu. Baik, itu yang pertama ya, Sri, tentang eksplanasi. Yang kedua, Elvan. Eksposisi, Pak. Baik. Eksposisi, sebetulnya eksposisi itu letaknya itu di pemaparan yang tidak mempengaruhi isi sebetulnya. Saya tidak tahu sekarang konsepnya apakah jadi berubah menjadi argumentasi gitu ya. Jadi yang membedakan eksposisi dengan argumentasi adalah argumentasi itu tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kalau ada teks yang kemudian dia disampaikan dan tujuannya untuk mengubah pandangan, mengubah pendapat, mengubah sikap, mengubah perilaku pembaca, itu sebetulnya kalau tujuannya mengubah, sekali lagi, itu adalah teks argumentasi. Tetapi kalau dia hanya memaparkan, dia hanya memajankan, menjelaskan tanpa mempengaruhi ya, tanpa mempengaruhi pembaca, itu baru eksplanasi. Eksposisi. Itu yang saya pahami dari beberapa literatur ya tentang istilah eksplanasi dengan tapi sekarang teman-teman istilah eksplanasi itu ya kemudian menjadi berubah perkembangannya karena sekarang itu istilah eksplanasi tidak saya tidak tahu jenis teks argumentasi muncul juga sekarang di pembelajarannya sekarang. Ada yang tahu tidak? Teks argumentasi. Tes. Halo.
Halo, ya. Suara saya terdengar? Hilang, Bapak. Hilang, Bapak. Putus-putus, Pak. Iya, Pak. Jaringan kita juga tidak stabil, Pak, jadi sulit terdengar. Iya ini. Tumben saya juga nih ada trouble begini ya. Padahal biasanya tidak seperti ini. Cek, cek, cek. Halo, cek. Putus-putus, Pak. Iya ini. Sorry teman-teman, nanti coba cek dulu nih beberapa hal. Coba saya matikan itunya, videonya. Terdengar tidak? Terdengar, Pak? Terdengar. Pak. Ada suaranya ya? Ya, Sorry, Tidak jelas, Pak. barangkali terlalu bermasalah ini videonya, jadi saya matikan dulu ya videonya ya. Baik. Halo, teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Baik. Ini ada masalah kelihatannya. Saya sedikit lagi aja lah pertemuan sekarang. Jadi memang tolong sekali lagi diidentifikasi ya hal-hal tadi sudah bagus yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Erpan, oleh Astri maupun Nisa. Jadi beberapa kajian teorinya sudah muncul, solusinya juga sudah muncul ya. Dan itu bermanfaat untuk tesis Anda. Tinggal nanti Anda fokuskan ke persoalan yang betul-betul menjadi konsentrasi di tesis. Jadi misalnya apakah masalah yang Anda angkat itu betul-betul yang menjadi gambaran di dalam tesis Anda nanti gitu ya, atau ada persoalan lain yang jauh lebih pokok, lebih urgen, sehingga nanti Anda lebih tajam menganalisisnya ya. Jadi dengan demikian teman-teman nanti Anda punya kesempatan untuk menuangkan lebih
lebih baik lagi di dalam proposal tesis setelah diidentifikasi seperti itu. Jadi secara teoritis sudah, secara praktis juga ada, teman-teman itu bisa Anda kembangkan. Jadi itu lebih bagus didalami lagi. Jadi persoalannya sebetulnya Anda misalnya eksplanasi tadi sudut pandangnya di mana, kemudian eksposisi juga itu titik letaknya kan pada bagaimana gagasan atau informasi di dalam tulisan itu bisa mengubah atau tidak mengubah kepada pembaca. Kemudian yang ketiga yang jadi persoalan itu adalah sorry sedikit lagi aja. Jadi yang ketiga itu deskripsi ya. Kalau deskripsi tentu saja adalah pada proses bagaimana orang bisa menggambarkan sesuatu. Sebetulnya yang digambarkan itu bisa peristiwa, bisa objek, bisa orang, bisa macam-macam sih sebetulnya yang dideskripsikan. Nah, tinggal Anda mencari kata-kata kunci dari ketiga perbedaan jenis teks itu. Jadi kalau deskripsi lebih pada bagaimana Anda secara detail menjelaskan objek sehingga orang yang tidak hadir pada saat melihat objek itu menjadi seakan-akan dia hadir. Atau Anda juga bertugas ya. Anda juga kalau nulis deskripsi itu harus seperti ketika orang yang tidak hadir pada sebuah peristiwa menjadi tahu detail peristiwa itu karena memang bisa dideskripsikan. Itu ada teknik tersendiri. Jadi anak-anak kita juga butuh diberi informasi tentang kata kunci dari semua itu. Jadi dia juga butuh kata kunci ya Indonesia dari deskripsi itu. Orang-orang sering menyebutkan mendeskripsikan itu adalah melukiskan. Jadi menggambarkan secara detail, misalnya begini. Kalau Anda salah satu ciri karangan deskripsi yang faktual itu adalah memberi arah petunjuk misalnya ya. Jadi kalau deskripsi yang baik itu adalah deskripsi kalau di arah petunjuk ketika dijelaskan orang yang diberi petunjuk itu dia tidak tersesat, gitu ya. Jadi kalau masih tersesat dengan deskripsi yang diberikan itu bukan deskripsi yang baik sebetulnya. Jadi deskripsi yang baik itu ketika diaplikasikan di dalam satu teks petunjuk atau arah, dia akan memberikan penjelasan bagaimana orang itu menuju pada satu tempat dan dia tidak tersesat menuju tempat itu. Itu ciri deskripsi yang baik. Kalau saya tidak tahu misalnya lokasi rumah Anda, kemudian Anda menggambarkan rumah Anda seperti apa, posisinya bagaimana, identitasnya apa, sehingga ketika saya misalnya berkunjung ke rumah Anda, kemudian saya tidak tersesat dan tanpa diberitahu, selain dengan petunjuk yang tadi, itu deskripsinya sudah baik gitu ya. Nah, kemampuan anak itu yang perlu diperlukan. Nah, teman-teman sebetulnya ketika kita menjelaskan teks, maka tujuan akhir dari teks itu adalah menulis. Sebetulnya pada akhirnya teman-teman siapapun yang baik, siapapun teman-teman yang mengembangkan pembelajaran teks, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita bisa membuat tulisan. Bahwa prosesnya seperti apa itu bisa terjadi dengan cara yang lain-lain lah gitu. Tetapi sebetulnya kita yang paling penting adalah bagaimana mengembangkan teks di dalam tulisan kita. Itu yang paling penting sebetulnya ya. Jadi kalau anak misalnya lebih mampu menulis daripada mengingat apa itu jenis teks, sebenarnya nggak begitu persoalan pada akhirnya ya, secara skill gitu ya. Mungkin problemnya adalah ketika ulangan, ketika
membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tentang peristilahan saja. Memang masalah istilah ini seringkali memang menjadi persoalan tersendiri, teman-teman ya, di dalam pembelajaran teks itu. Tapi menurut saya itu tidak terlalu bermasalah, ya. Yang lebih berbahaya menurut saya adalah ketika anak tahu konsep tetapi dia tidak bisa menuangkan konsep itu di dalam sebuah jenis teks tulisan. Itu yang jauh lebih bermasalah sebetulnya ya. Nah, tinggal nanti Anda dekati saja dengan beberapa istilah yang sangat sangat dekat lah gitu ya, istilah-istilah yang betul-betul bisa mewakili dari ketiga konsep teks tadi ya. Jadi Anda coba jembatani persoalan-persoalan konsep itu dengan istilah yang Halo. Halo. Ya, Buy. Halo, Halo. bapaknya nggak ada ya? Yang Bapaknya lagi ini ya, ya. Keluar lagi ngetik tuh di grup. yang bapaknya Yang nyatet mau tolong share dong di grup, balik deh. Wah ini nggak ada bapak ini. nggak ada. Perkuliahan lanjut. Ini curiga. Tadi pas nggak ada. Curiga sama si Elvan dihack nih. Ini nih kata bapak ngechat tuh di WA. Ya, yang balik ya, yang nyatet mau dipotokan ke grup ya. Aku nggak nyatet semua karena lu pleb. Mam, kuliah Tenang mah, nanti kan bisa cek YouTube saya. Oke, baik. Ya, Elvan. Di YouTube-nya tapi lu plop nggak nanti? Lu pleb pasti. Tadi sih bapak ngasih catatannya nggak banyak sih, udah bagus juga teman-teman, udah banyak data disajikan. Yang untuk Astri itu yang persoalannya itu tentang detail datanya, detail peristiwa. Kalau yang Elvan itu Mirip. bapak menanyakan apakah eksposisi dan argumentasi itu kedudukannya kayak gimana nih, sama, beda atau serupa gitu. Oh iya, saya saya nggak nemu itu teks argumentasi. Teman-teman yang ngajar gimana? Ada yang itu ya, yang ngajar teks argumentasi atau Emang udah nggak ada deh perasaan sekarang. itu udah Iya. disatukan ke eksposisi atau gimana ya? Iya, yang maksud aku yang nyatet kayak kata kunci dari perbedaan eksplanasi, eksposisi, dan deskripsi gitu yang nyatet aku mau minta ya. Bapaknya nggak jelasin. Tadi ada gening dikit-dikit kata kunci. Kalau eksplanasi kan untuk menjelaskan detail peristiwa.
secara detail ya. Terus kalau eksposisi itu dia lebih ke argumen, tapi bukan argumentasi, argumen tapi kekuatan argumen yang tidak kata Bapak tuh yang tidak mempengaruhi katanya ya tadi ya. Kalau deskripsi Kalau deskripsi itu Nah, lebih tapi ke itu juga perlu ditanyakan sih, kayaknya kalau kita berargumen kan tujuan argumentasi itu untuk meyakinkan orang, walaupun secara tidak langsung kita nggak ngomong mari kita percaya gini-gini kan, enggak kan, tapi tujuannya itu kan kalau argumentasi itu berargumen itu. Tapi setahu aku, kalau di bagian yang eksposisi itu ada argumen, ada pendapat si bagiannya. apa bedanya argumen sama pendapat? Kalau argumen itu data, tapi kalau pendapat itu ya cuman murni pendapat seseorang, gitu. Kalau Kalau nggak argumen salah. itu ada datanya. Kalau argumen mah berdasarkan fakta. Oke. Nah, Opini, opini. eksposisi itu kan tetap emang ada datanya. Nah, kalau emang betul ada pendapatnya itu emang betul disertai data-data yang mendukung biar si pembaca itu yakin sama yang kita buat. Tapi aku mau nanya, tadi kan Bapak bilang kan berarti kan secara nggak langsung kalau tadi yang Bapak sampaikan itu antara eksplanasi sama deskripsi itu kan sama-sama ada sensori detailnya ya. Tapi tadi kalian dengar nggak sih kayak penciumannya bagaimana? Kalau penglihatan iya setuju, tapi kalau kalian setuju nggak kayak penciuman atau perasaan itu kan bagiannya ranah deskripsi kan ya? Iya betul. Ya, kalau deskripsi itu kan yang ini bukan sih yang 5W1 Pak, lebih ke arah kan? Iya. Fakta peristiwanya apa kan itu eksplanasi. Aku mau memastikan lagi dong, kalau eksplanasi itu peristiwanya tidak mesti fenomena alam juga nggak apa-apa, atau memang harus ada fenomena alam? Kalau eksplanasi mah fenomena alam, sosial, dan budaya. Itu eksplanasi. Itu yang berisik tolong matiin coba. Ini dari suara siapa? Aku mau ngomong eksplanasi aja. Ya enggak, jadi gimana? Aku masih nggak paham sih. Jadi kalau misalnya kan kata Bapak tuh fenomena alam tapi yang masih terjangkau sama anak gitu kan. Nah, jadi gimana contoh sok yang terjangkau sama anak? Ya, jadi peristiwa yang bisa dilihat di sekitarnya aja gitu. Fenomena budaya kayak lebaran itu kan bisa jadi teks eksplanasi karena itu dekat sama anak. Oke. Intinya yang mudah diamati aja sama si anaknya gitu teh. Tapi kalau misalnya si anak itu tinggal di pegunungan, terus ada gunung meletus ya bisa-bisa aja kan? Bisa. Bisa. Pengalaman pribadi kan intinya mah. Ya. Pokoknya mah teks deskripsi sama teks eksplanasi teh dari pengalaman pribadi. Ya, tapi tentang Ya, alam, poin pokoknya Bapak alam itu budaya teksnya sosial. itu yang dekat dengan anak, bukan yang dilihat di TV. Kan itu mah bukan berita ya, bukan eksplanasi, itu punya orang gitu, nggak bisa diindra oleh kita. Jadi diilhaminya oleh kita aja, indra kita gitu. Kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimananya ya yang ada di sekitar kita. Tadi tuh kayak lebaran. Berarti kalau ada fenomena tawuran itu juga bisa masuknya ke sosial enggak? Sosial. Ya selama dia menyaksikan tawuran tersebut ya kenapa enggak gitu. Yang penting intinya kan kalau di eksplanasi itu berbasis pengalaman kan ya? Ya. Iya. Deskripsi juga berbasis pengalaman. Oh iya benar. Kalau aku yang melakukan tawurannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Anda yang ngalamin tawurannya itu oke. Maksudnya nggak yang dipukulin. Nah, kalau teks deskripsi itu persoalannya yang ini bukan sih, yang apa sih, kata-kata yang indrawi gitu misalnya. Iya. Ini apa teks apa yang indrawi, teks apa? Apa sih istilah dalam bahasa Indonesia apa? Deskripsi sama teks eksplanasi mah beda dari bahasanya juga. Jadi kalau deskripsi itu lebih ke narasi.
Pokoknya penjabaran, penggambaran sesuatu yang dilihatnya. Nah, jadi si pembaca seolah-olah merasakan atau melihat yang dijelaskannya itu gitu. Ya, ada Iya. bahasa ekspresifnya, kalimat ekspresifnya. Kalau teks deskripsi itu, kalau teks eksplanasi itu nggak ada bahasa ekspresif. Wow, sakit, nggak ada yang kayak gitu. Bahkan kalau deskripsi itu misalnya ngejelasin makanan. Nah, kita jelasin secara detail warnanya, baunya, bentuknya Oh, berarti kalau selebgram yang nge-review, yang blogger-blogger review itu berarti deskripsi. bisa. Iya, itu deskripsi bisa. Tapi persuasif juga masuk. Oh bener. Pokoknya ya itu mah campur-campur sih kayaknya. Karena memang iya kan teks di Indonesia. Hey. Deskripsi juga kan ada di teks narasi gitu kan, kayak di cerita di apa namanya cerpen kan pasti ada deskripsinya juga beberapa lah. Perbedaan teks-teks yang ada di Indonesia nanti dibimbingnya pos ada satu Kos mantap guys, Spesialis ya? teks ya spesialis Pankos mantap. Ada tuh bukunya buatan teman-teman aku. Yang kemarin dibahas ya teh. Iya banget. Itu yang apa sih tadi tuh yang Elvan tuh eksposisi kayaknya dia itu penjabaran atau pecahan dari argumentasi kayaknya. Deskripsi. turunan dari argumentasi, Iya, kayak eksposisi gitu. teh. Terus ini si teks-teksnya tuh kayak dari pelajaran bahasa Inggris nggak sih? Iya, kan exposition, explanation. Tapi bahasa Sunda juga ada. Tapi bahasa Sunda juga ada. Kalau yang buat di Jawa Barat ada ya bahasa Sunda yang kayak gitu. Oh. Jadi Tapi maksudnya kalau teks argumen kan udah nggak ada, berarti jatuhnya jadi ke teks eksposisi gitu. Dibagi lagi ada eksposisi, ya. Enggak, ini mah jatuh maksudnya lebih mendekatinya berarti ke teks eksposisi. Lebih mendekatinya ke eksposisi daripada ke eksplorasi argumentatif. Kalian hujan gak sih? Aku mah tiap hari tahu hujan di sini gimana gak banjir bandang tuh. waduh. Alhamdulillah, kalau di Bandung hujan terus nanti kapan banjir, guys? Sore aja sih biasanya. Jadi teman-teman tesisnya apa? Gak tahu. Belum tahu. Aku udah deh bahan ajar aja. Aku Iya bahan sih sama ajar. bahan ajar. Aku mah bahan Bahan ajar. efektif Tapi nggak tahu gimana bahan ajarnya. bahan ajar Intan gimana? efektif, tapi nggak tahu mau gimana. Menulis ya. Aku mah rencananya mau kayak Kak Andri. Kak Andri masih ada nggak ya? mau analisis Kang Andri analisis teks iklan, terus dibikin bahan ajar. Nah, aku juga nanti mau analisis teks berita, terus dibikin bahan ajar. Teman-teman di kelas P itu masih tetap ini loh, hampir semuanya mengambil pengembangan model atau teknik. Aku bilang kan, loh emang nanti nggak masalah kalau ke sekolah kan kita nggak tahu. Terus dia jawab, Nggak bisa, ya iya sih, guys. gitu doang. Nggak bisa, Teman-teman. kondisinya udah parah banget. Terus ya ada ini lagi Bandung katanya orang-orang yang dari luar yang nggak punya KTP Bandung mau diperiksa di setiap perbatasan untuk dipaksa untuk swab, nggak boleh masuk. Yang plat nomornya bukan D aja itu udah nggak boleh masuk. Beneran Banyak banget nanti loh tadi di jalan plat B. terus hotel yang kayak gitu udah mulai, terus hotel tempat wisata yang kayak gitu udah ditutup untuk orang-orang yang di luar Bandung, soalnya ternyata kebanyakan orang-orang yang sakit COVID di Bandung tuh dari luar, cenah eta oge. Jadi sekolah teh Oh, jadi nggak bisa masuk Bandung. Jadi Nggak boleh dulu. belum boleh masuk Bandung. Terus kita sekolah udah bahaya banget. Aku tadi aja everyday ada polisi. Kalau yang nggak pakai masker, terus di ruangan lebih dari 10 orang, udah disuruh diusir, dicek teh. dipulangin, ditegur, dicek sumpah tiap hari. Wow.
Tapi dari atasan di disdik, tapi dari atasan dari disdiknya harus ada guru yang piket gitu. BTW aku salah fokus, itu emang teh itu emang fungsinya buat masukin kerudung itu. Iya. Ya Allah. Aku udah abisnya aku nggak bawa cepitan gitu, jadi aku kaitkan. Soalnya jaringannya lup-lup. Oh, tapi kayak di temen. Bapaknya beneran udah nggak ada. Maksudnya udah keluar dari Belum. Iya kan. Belum upload maksudnya. Kalian kumaha itunya tesisnya. Ya paling jadinya bahan ajar yang Jaringan aku bagus nih. yang memungkinkan tidak ke sekolah lah. Iya sih. Iya, jadi kita diusahakan untuk di rumah aja kan nelitiinnya. Cuman yang susahnya teh kalau kita bagian ngeanalisis dijadiin bahan ajar teh, jurnalnya teh belum banyak. Terus belum banyak jurnal internasional. Tapi aku mau nanya, kalau bahan ajar itu kan masuknya R&D. Nah, tapi tetap membutuhkan dari penilaian dari pakar atau enggak? Tetap ada penilaian dari Iya. Reliabilitasnya. Uji validasinya pakai uji pakar, enggak. Kalau nggak pakai itu kita memperkuatnya pakai apa dong? Datanya diperkuatnya pasti dari pusat. Enggak pasti R&D sih. Tapi kan campurannya. Tapi kan kemungkinan memang bahannya kan. Bahannya tetap ada uji pakar. Kalau kualitatif doang bisa aja gitu. Nanti kirim aja langsung ya. Enak ya Teh Imeh ya. Makan deh, Meh. Atin wae ya. Kangen kalian. Iya. Pokoknya Teh memang sekarang teh update-nya sama laki-laki, ayo. Ya Teh Imeh mah lagi bucin. Udah ada temennya sama. Iri. Iya, TIP mah kayak gitunya ibadah soalnya. Kita yuk guys. Yuk, kita Jadi pengen ibadah nih. Iri. Kita tuh segera share Minggu depan siapa? Aku. Sama Kak Efri. Apa aja nih teksnya? Indra, Intan, Efri, Fatimah ya? Fatimah ya? Iya. Oh, Teh Imeh ya? Boleh. Kalau kelar. Boleh. Semangat guys. Harus ada 4 orang loh. Kalau cuma 3 terus nggak cukup. Kita kayaknya nggak akan 4 orang deh, 5 orang atau 6 orang. Karena aku akan sesingkat-singkatnya, nggak akan sesingkat-singkatnya. Tiga tadi singkat banget kok. Beli di mana itu? Terus apa aja teh? Ibu jualan. Aku mah ya udah deh berita aja. Yang kemarin yang kesalahan administrasi aja. Atau standar? Bisa dikasih ide sama Bu Nuni. Dapat pencerahannya. Terus itu gimana perpustakaan teh buka nggak ya? Di Pemprov Jabar juga belum buka perpusnya, temenan. Ngembaliin buku Soalnya kalau di Universitas Negeri Yogyakarta itu buka buat mahasiswa, tapi emang nggak ada perkuliahan tatap muka gitu. Cuman ITB kalau aja perpustakaan bisa. ITB aja buka, UPI doang nggak buka. Aku belum ngambilin buku di UPI loh. Parah banget. Suaranya ada Dil. Kalau di UPI kan kayak masih karena kemarin beberapa masih ada yang positif itu loh. Kemarin kan. Anak Oh iya. Anak MIPA banyak. Iya, sama ada karyawannya juga yang kena. Yang share sama bapak ya? Bener. Yang di-share di mana? Nggak, aku mah nyari tahu ke anak MIPA biologi banyak guys. Yang S2 atau S1 teh? Tuh kata Teh Imeh kalian Aku nanya ke Balai Bahasa katanya nggak bisa online. Nggak bisa apa belum bisa ya waktu itu tuh. Tapi kalau untuk yang kursus persiapannya mah emang ada online kan ya? Udah mulai juga. Hayu Kang ikut bareng. Masalahnya gini. Ayo mau kata. Masalahnya waktu itu
aja tuh aku mau ngedaftar online awal banget itu aku sama si Ete mau daftar online aja tuh webnya kayak masih belum ready gitu deh. Ya belum ready to go. Ya belum. Yang apa UKBI? Yang UKBI. UKBI. Jadi emang harus langsung ke tempat Iya, kalau balai bahasa. nggak bisa. Oh ya, kalian apa nanti ya? Tempat resminya. Ya, Paling fotokopi itu. Nah, kalau mau sambil tanyain juga Sama fotokopi ada kayak gini di usia muda mah harus apa? ya maksudnya nanya juga kok Apa tenda? keadaannya kan lagi kayak gini dibatas nggak maksimal berapa orang Jol cuma 5 orang cenah. Oh iya. Teh Ime jadwalnya minggu kedua sama minggu keempat atau terbalik Teh Astri? 2 sama 4. Tiap hari kedua Selasa sama ya. minggu keempat tiap hari Selasa. Hayu atuh cus. Tiap hari Selasa, minggu kedua, minggu keempat. Bulan depan. Kalau waktu pas aku ikutan yang simulasi itu cuma 10 orang satu sesinya.